Selamat berjumpa anak kami sedama dimanapun berada, kelas 8. Pada pembahasan kali ini, yaitu pembahasan bab 1 kelas 8 masa membabarkan Dharma Buddha. Yaitu Bapak mulai A tahun ke-1 588 sebelum Masehi atau SM. Yang pertama, lihat pada gambar di samping kalian. Pada musim hujan, Buddha berdiam di Taman Rusa di Isipatana dekat Banarasi atau Benares. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama adalah 1. Buddha membabarkan khotbah pertama disebut dengan Dhammacakka Pavattana Sutta, Anatalakkhana Sutta, dan Adhitapariyaya Sutta. Yang kedua, Buddha menerima kelima pertapa atau petapa atau Pancawagya Bhikkhu sebagai siswanya. Dan ketiga, Buddha mendirikan Sangha Bhikkhu dan lengkap, yaitu 3 perlindungan disebut dengan Tisarana. Berikutnya, lihat juga gambar samping. Pada tahun ini Buddha menerima Yasa dan 54 sahabatnya sebagai siswanya. Buddha memerintahkan kepada para Dharma Duta atau penyambung Dhamma untuk menyebarkan Dharma. Pada tahun ini juga Buddha menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasita sebagai siswa dan juga menerima ketiga Kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikut mereka. Sekarang B, yaitu tahun kedua sampai keempat, 587 SM sampai 585 SM. Pada musim hujan, pada saat itu, Buddha berdiam di wihara hutan bambu, yaitu dikenal dengan wihara Welu Wanarama di dekat Rajagaha, Magadha. Peristiwa yang terjadi pada tahun kedua sampai keempat adalah 1. Buddha memenuhi janjinya kepada Raja Bimbisara. Kedua, Buddha menerima wihara Weluwana sebagai pemberian dana. Ketiga, Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Owada Patimuka. Keempat, Buddha menunjukkan Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama. Dan 5. Buddha mengunjungi Kapilawatu dan mempertunjukkan mukjizat ganda yaitu Yamaka Patihariya. Lihat gambar di samping kirimu. Pada tahun ini pula Buddha mengenabiskan Pangeran Rahula dan Pangeran Nanda. Selanjutnya Raja Sududana, Ratu Mahapajapati Gutami, serta Yasudara mencapai kesucian setelah menerima khotbah Buddha. Buddha juga menabiskan ke-6 Pangeran Sakya, yakni Ananda, Anuruddha, Badia, Bhaggu, Dewadatta, dan satu lagi Kimbila. Anathapindika mempersembahkan dana berupa wihara Jetavana di kota Sawati, Kosala. Pada tahun ini pula, Buddha bertemu dengan Raja Pasenadi dari Kosala. Selanjutnya, anak-anak, Buddha mendamaikan sengketa antara suku Sakya dan Kolya dan membabarkan
Samaya Sutta. C. Tahun kelima 585 SM, yaitu sebelumnya lihat gambar di samping. Pada musim hujan, Buddha berdiam di Balairung, puncak Mahawana di dekat Vesali, Waji. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun kelima ini adalah satu, mangkatnya Raja Sududana. Kedua, Buddha menginginkan Ratu Mahapajapati Gotami bersama ke-500 wanita untuk menjadi bhikkhuni. Ketiga, mendirikan sangha bhikkhuni. Yang keempat, membabarkan khotbah penyaluran dana, dikenal dengan Dakina Wibangga Sutta. D. Anak-anak. Tahun ke-6, yaitu 583 SM. Lihat lagi gambar di samping, anak-anak jangan lupa. Pada musim hujan, Buddha berdiam di Bukit Mankula, di dekat Kosambi, Wangsa. Peristiwa utama yang terjadi adalah satu, Ratu Kema dari Magadha menjadi bhikkhuni dan kemudian ditunjuk sebagai salah satu dari kedua siswi bhikkhuni utama bersama dengan Upalawana dari Sawati. Kedua, Buddha melarang mempertunjukkan mukjizat demi keutuhan pribadi dan harga diri mereka sendiri. Tiga, Buddha melakukan mukjizat ganda. Tahun ke-7, 582 SM. Biasa, jangan lupa gambar samping. Pada musim hujan, Buddha berdiam di surga tingkat kedua. Disebut apa? Tawatimsa. Peristiwa utama yang terjadi adalah Buddha memberikan khotbah Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya atau ibunya dan para dewa yang lain. Di surga ini, Ratu Mahamaya terlahir kembali sebagai Raja Dewa Santusita. Selain itu, pada tahun ke-7 ini terjadi peristiwa mengejutkan. Cinca Manawika dari Sawati menfitnah Buddha di wihara Jetavana. Cinca pura-pura hamil. Tahu hamil? Dengan membalut kayu sedemikian rupa yang dibalutnya di perut seolah-olah hamil. Ia memfitnah Buddha di depan para siswanya bahwa Buddha yang telah menghamili dirinya. 4 dewa Saka tidak terima atas perlakuan Cinca. 4 dewa Saka menjelma menjadi 4 ekor tikus dan menggigit tali di perutnya. Kejahatan Cinca terbongkar. Kayu di perutnya terlepas. Ia malu dan segera berlari. Akhirnya ia mati ditelan bumi dan masuk neraka Awiji. F. Tahun ke-8 berarti tahun 581 SM atau Masehi. Lihat gambar samping. Pada musim hujan, Buddha berdiam di hutan Besakala di dekat Sumsumaragiri. Pada peristiwa ini, Pangeran Bodhi atau Bodhi Raja Kumara mengundang Buddha ke Kokanada, istana barunya, untuk menerima dana makanan, dan Buddha membabarkan khotbah kepada Bodhi Raja Kumara atau dikenal dengan Bodhi Raja Kumara Sutta. Tahun ke-9, 508
sm. Pada musim hujan, Buddha berdiam di wihara Gosita di Kosambi, Wamsa. Peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-9 adalah Magandia membalas dendam karena Buddha menolaknya sebagai istrinya. Nah, berhubungan dengan kisah ini, selengkapnya peserta didik diharapkan membaca kitab Dhammapada, Atakata, Syair 320, 321, dan 322. Peristiwa utama lainnya pada tahun ini juga terjadi sengketa di antara para biku di Kosambi. Selengkapnya baca kitab Majjhima Nikaya 48 tentang Kosambiya Sutta. Tahun ke-10 berarti Masehnya tahun ke-579 SM. Lihat gambar di sebelah kiri. Pada tahun ke-10 Buddha berdiam di hutan kecil Rakita di dekat desa Pariyaka, Wamsa. Peristiwa utama yang terjadi yaitu sengketa yang berkepanjangan di antara para biku di Kosambi. Buddha akhirnya menyendiri di hutan belukar Rakita di dekat desa Parilayaka, ditemani oleh gajah Parilayaka. Berikutnya, pada akhirnya musim hujan atas nama para warga Sawati, Ananda mengundang Buddha untuk kembali ke Sawati. Para biku Kosambi yang bersengketa tersebut memohon maaf kepada Buddha dan kemudian menyelesaikan sengketa mereka. Tahun ke-11 578 SM. Pada tahun ke-11 Buddha berdiam di wihara Dakinagiri, Awanti. Kejadian penting pada tahun ke-11 ini adalah Buddha menerima Brahmin Kasi Bharadwaja dari desa Ekanala sebagai siswanya. Buddha membabarkan khotbah kepadanya. Selanjutnya menuju ke Kamasadama di negeri Kuru dan membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh Maha Satipatthana Sutta dan khotbah panjang tentang penyebab atau Maha Nibbana Sutta. Tahun ke-12 berarti 577 SM. Pada tahun ke-12 Buddha berdiam di Weranja, Pancala dan membabarkan Dhamma di sana. Buddha memenuhi undangan seorang Brahmin di Weranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat itu. Sayangnya, waktu itu terjadi bencana kelaparan di sana. Akibatnya, Buddha dan para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang bisa memberikan kepada kuda atau hanya untuk kuda yang dipersembahkan oleh sekelompok pedagang kuda. Tahun ke-13 berarti sebelum Masehnya 576. Bertepatan dengan musim hujan. Pada tahun ke-13, Buddha berdiam di Bukit Batu atas Calika, Ceti. Setelah melewati kediaman musim hujan, Buddha menuju ke kota Badia di Angga. Di tempat ini terjadi peristiwa penting. Menerima orang-orang penting sebagai siswanya. Mereka beralih keyakinan menjadi siswa Buddha. Orang-orang itu adalah sang hartawan bernama Mendaka beserta istrinya, yaitu
Canda Paduma, putranya yaitu Dananjaya, menantunya yaitu Sumana Dewi, cucu putri yang berumur 7 tahun yaitu Wisaka, serta pembantunya yaitu Punya. Selain itu, anak-anak sekalian, di Wesali Buddha juga menerima seorang panglima bernama Siha sebagai siswanya. Siha adalah pengikut Niganta Nataputa. Terakhir, Buddha membabarkan khotbah besar nasihat kepada Rahula yang disebut dengan Maharahulawada Sutta. L. Tahun ke-14 575 SM. Pada musim hujan di tahun ke-14 ini Buddha berdiam di Wihara Jetawana. Di Sawati Kosala, peristiwa utama yang terjadi pada tahun ke-14 Buddha membabarkan dhamma, yaitu 1. Rahula menerima penapisan menjadi biku. 2. Buddha membabarkan khotbah kecil singkat kepada Rahula atau Cula Rahula Wada Sutta. Dan 3. Khotbah mengenai Bukit Semut atau Wamika Sutta dan Suciloma Sutta. M. Tahun ke-15 berarti hitungan Masehnya 574 SM. Di musim hujan, pada tahun ini Buddha berdiam dan membabarkan dhamma di Wihara Nigrodha, di hutan kecil pohon jawi di Kapilawastu, Kosala. Peristiwa penting yang terjadi adalah Raja Supabuddha wafat. N. Tahun ke-16 573 SM. Pada saat musim hujan pada tahun ke-16 Buddha berdiam di Cetya Angulawaka, kota Alawi di antara Sawati atau Kosala dan Rajagaha, Magadha. Peristiwa utama yang terjadi adalah Buddha menyelamatkan Alawaka yang juga dikenal dengan nama Hataka. U. Tahun ke-17 hitungan sebelum Masehnya berarti 572 SM. Pada tahun ke-17 Buddha berdiam di Wihara Hutan Bambu dikenal dengan Welu Wanarama di dekat Rajagaha, Magadha. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah Buddha mengajarkan 1. Khotbah kemenangan Wijaya Sutta. 2. Khotbah nasihat kepada Sigala disebut Sigalawada Sutta. P. Tahun ke-18 sampai ke 19 berarti Masehnya 571 sampai 570 sebelum Masehi. Bertepatan dengan musim hujan lagi. Pada tahun ini Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas Calika. Calika Pabata di Ceti. Peristiwa penting yang terjadi adalah 1. Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun serta ayahnya di kota Awali. 2. Buddha menerima Kukutamita, sang pemburu dan keluarganya sebagai pengikutnya. Ki. Tahun ke-20 berarti tahun sebelum Masehnya 569 SM. Yaitu lihat gambar lagi, jangan sampai lupa. Pahami, yaitu penjelasannya. Pada tahun ke-20 di musim hujan Buddha berdiam di Welu Wanarama di dekat Rajagaha, Magadha. Dan peristiwa penting yang terjadi pada saat itu adalah anak-anak semuanya perhatikan. 1. Buddha menetapkan aturan-aturan parajika, itu pelaturan. 2. Menunjukkan Ananda sebagai asisten pribadi. 3. Pertemuan
pertama dengan Jiwaka Komara Baja. 4. Menyadarkan Angulimala. 5. Buddha dituduh atas pembunuhan Sundari. 6. Meluruskan pandangan salah Brahma Baka. Dan ketujuh, yaitu menundukkan Raja Kobra Nandu Pananda. R. Tahun ke-21 sampai ke-44. Berarti sebelum Masehinya itu 568 sampai 545 sebelum Masehi. Pada tahun ke-21 hingga ke-44 di musim hujan, Buddha berdiam di Wihara Cetawana dan Wihara Puba atau Puba Rama di Sawati, Kosala di Sawati Kosala. Pada tahun ini terjadi peristiwa utama, yaitu 1. Kisah mengenai Raja Pukusati dan Gandhara. Kedua, Buddha membabarkan khotbah kepada Ambata Sutta sebutannya disebut di desa Icana Nagala. 3. Penyerahan Wihara Puba sebagai dana. 4. Wafatnya Raja Bibisara. 5. Biku Dewadatta berusaha membunuh Buddha dengan cara yang kejam, antara lain menggulingkan batu besar dari bukit yang tinggi dan membuat mabuk gajah Nalagiri yang dihinakan oleh Buddha. 6. Biku Dewadatta menciptakan perpecahan di dalam sangga. 7. Meninggalnya Biku Dewadatta. 8. Pertemuan Buddha dengan Raja Ajasattu. 9. Wafatnya Raja Pasena di Kosala. Dan 10. Buddha membabarkan Dharma tentang pertanyaan Saka atau Saka Panha Sutta. Sekarang S. Tahun ke-45 atau sebelum Masehinya 544. Lihat gambar lagi samping. Pada tahun ini Buddha berdiam di desa Beluwa atau Beluwagama di dekat Vesali Waji. Kejadian penting pada tahun ke-45 ini adalah 1. Upali atau siswa utama Niganta Nataputa menjadi siswa Buddha. Kedua, Buddha membabarkan 7 kondisi kesejahteraan bagi para penguasa dunia dan para biku. 3. Penyampaikan khotbah cermin Dharma. 4. Menerima hutan maga dari Ambapali. 5. Sariputta dan Moggallana Parinibbana. 6. Membabarkan 4 sumber acuan utama atau Cakaro Mahapadesa. 7. Buddha sakit setelah menyantap Sukaramadawa yang dipersembahkan oleh Junda Kamaraputa atau putra pandai besi di Pawa atau Mala. Dan 8. Buddha menerima petapa Kelana Subhadda sebagai siswa terakhir. Berikutnya kerjakan setelah mendengarkan paparan dari Bapak secara daring ini, halaman 25 sampai 26. Itu khusus kelas 8. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbagi. Sadu, sadu, sadu.